Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Ari Wibowo, kelas Pendidikan Jasmani Kesehatan 003, Universitas Negeri Malang, Pendidikan Profesi Guru, Pasca Sarjana. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan yang ada pada mata kuliah Etika Profesionalisme Guru yang diampu oleh dosen saya, Dr. Muhibudin Fadli, Magister Pendidikan. Pertanyaan pertama, bagaimana guru kreatif dan inovatif telah mempengaruhi pandangan Anda tentang peran seorang pendidik? Guru harus kreatif dan inovatif yang pertama, agar dapat pelajari minat dan yang menarik pada peserta didik. Dengan berbagai macam suatu metode, pembelajaran dapat membuat siswa menarik dan antusias dalam pembelajarannya. Dengan berbagai macam metode tersebut, guru itu harus inovatif juga dan lebih ke depan pada saat ini, era digital. Kita harus sebagai guru, tentu sebagai tenaga pendidik, harus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Dan itu menjadi tuntutan yang tidak bisa dielakkan. Guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan pada saat ini menjadi harapan untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru yang selalu berinteraksi dengan siswa yang diharapkan mampu membentuk kepribadiannya, memberikan pemahaman, memberikan imajinasi untuk mengembangkan dan cita-citanya, membangkitkan semangatnya, menggerakkan kekuatan mereka untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Itu sebagai tuntutan guru ya. Mungkin itu pertanyaan pertama, dan jawaban sekarang yang kedua, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan seorang guru yang Anda anggap kreatif dan inovatif? Baik, di sini saya pernah memiliki pengalaman guru saya yang bahasanya itu adalah guru mata pelajaran dulu PJOK. Itu membuat media tentang bola voli ya. Pada dasarnya anak-anak itu pada waktu SD itu kelas 4 dia memakai bola plastik. Dan mungkin ada metode yang lain, ada dua metode yang pada waktu itu saya ingat itu. Dengan yang pertama bola voli plastik, yang kedua itu sepak bola mini tapi dengan gawang pakai batu bata dulu. Itu guru saya yang bahwasanya dulu itu tidak ada gawang, jadi gantinya adalah batu bata. Ketika batu bata jatuh atau jadi kita jatuh, kita tendang, terus kita harus bolanya itu harus kena ke batu tersebut, batu bata yang panjang itu kalau jatuh jadi poin itu, terus skor. Kalau bola voli plastik itu juga dulu itu bola voli plastik itu kan anak-anak SD itu sakit kan, dapat bola voli, mata pembelajaran bola voli yang itu bolanya keras. Jadi guru saya itu memakai bola voli plastik. Dulu waktu itu namanya bola Mikado, masih ingat saya itu. Baik, mungkin itu pengalaman saya yang pada guru saya yang inovatif dalam pembelajaran PJOK kemarin di waktu SD saya. Pertanyaan ketiga, bagaimana Anda mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru? Jadi ini, secara umum, inovasi lahir dari adanya suatu kebutuhan. Kebutuhan tersebut bisa saja timbul dari adanya permasalahan yang dihadapi, adanya teknologi baru, adanya kebijakan baru, dan ada rencana pengembangannya, dan lain-lain. Jadi kita sebagai guru, kesadaran kita harus mengenal adanya permasalahan, karena permasalahan itu merupakan suatu dorongan tumbuhnya inovasi diri sendiri. Misalnya yang pertama, guru itu mendapati siswa yang kurang motivasinya belajar, maka kita sebagai tenaga pendidik ya, kita harus mencari metode yang tepat untuk
anak tersebut untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa tersebut supaya kedepannya dia bisa bisa minat dalam belajarnya dan dia bisa memecahkan permasalahan tersebut. Mungkin itu. Yang keempat nih. Apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat motivasi siswa? Mengapa demikian? Kegiatan pembelajaran yang kita terapkan pada sekolah atau pada kelas hendaknya mampu menginspirasi imajinasi siswa. Itu penting. Inovasi itu juga minat untuk meningkatkannya. Jadi hendaknya mampu menginspirasi imajinasi siswa, memotivasi siswa, mengeksplorasi ide-ide siswa, ide-ide barunya, membangun koneksi antar konsep yang dipelajari. Itu. Jadi kreativitas dalam pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan faktual saja, tetapi juga mengikuti pengembangannya pada keterampilan kognitif emosional yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi begitu untuk meningkatkannya. Terus yang kelima, dalam pandangan Anda sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan dalam pemecahan masalah? Jadi begini, dalam pandangan saya, untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah pada kreativitas jauh mana kreativitas dan inovasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan menyelesaikan masalah, yaitu dengan mendorong siswa untuk mengidentifikasi tadi, menganalisis dan menyelesaikan masalah tersebut. Pembelajaran yang kreatif secara umum dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah yang kompleks, yaitu mengembangkan keterampilan dengan berpikir kritis. Nah, maka dari itu kita sebagai guru harus kreatif agar bisa belajar bagaimana menilai informasi, mempertanyakan asumsi, dan melihat masalah-masalah dari berbagai sudut pandang. Itu. Jadi terus setelah itu pertanyaan yang ke-6. Bagaimana peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif inovatif dalam pembelajaran? Jadi peran teknologi pada saat ini itu suatu ketentuan sudah mendasari. Itu suatu guru itu harus wajib mengupgrade diri. Jadi tidak tertinggal pada masa saat ini. Kita sebagai guru tidak bisa digantikan oleh mungkin robot, yang lain. Kita sebagai tenaga pendidik, jadi kita itu harus mengajarkan apa sih teknologi. Kita boleh mengajarkan teknologi, tapi ada batasannya. Teknologi tersebut disiapkan atau kita ajarkan yang diambil positifnya, bukan negatif. Jadi manfaatnya kedepannya seperti apa nanti itu kita mendukung penggunaan teknologi sebagai itu. Jadi menurut saya mendukung penggunaan teknologi itu penting juga, karena bahwasanya di era pada saat ini teknologi sangat penting bagi kita, bagi anak-anak masa depan kita, supaya kedepannya tidak anak-anak kita itu, peserta didik kita itu tidak gaptek, gagal iptek. Tuh. Terus yang ke-7, bagaimana guru kreatif dan inovatif dapat menciptakan lingkungan kelas mendukung perkembangan siswa secara holistik. Nah, ini guru itu dilatih untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, yang menstimulasi siswa, di mana siswa itu merasa aman, bebas mengekspresikan diri. Dan itu menurut saya yang pertama, kita sebagai guru harus membuat lingkungan yang pertama,
kepercayaan diri, kemampuan sosialnya, kita kasih sayang, koordinasi motorik halus dan tanggung jawab dan kreativitas kita. Itu. Kreativitas murid kita. Jadi kita mempelajari dia, membekali dia kecerdasan emosional, mengekspresikan diri, kecerdasan emosional, kepercayaan diri, kemampuan sosialnya, kita kasih sayangnya, koordinasi motorik halus dan kasarnya, tanggung jawabnya sebagai peserta didik, kreativitas itu. Terus mandiri, pemilikan komunitasnya, kerja tim, kesadaran diri. Tuh. Pertanyaan yang ke-7. Apakah Anda merasa bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks? Jadi kreativitas mengajar guru adalah sebuah proses yang dapat terus kita pelajari dan dikembangkan secara mandiri. Beberapa indikator kreativitas guru dapat kita jadikan sebagai panduan atau acuan terlepas dari tantangan yang kita hadapi. Zaman memang menuntut guru untuk kreatif, harus kreatif dan inovatif. Kreativitas mempengaruhi hasil belajar siswa, dan kita semua perlu punya perhatian yang sama besarnya dalam hal ini. Jadi sebagai guru itu mengatasi tantangan harus siap lah. Pada saat ini kita harus siap untuk mengupgrade diri, mengikuti perkembangan zaman. Dan pada saat ini era digital mempengaruhi pendidikan. Seperti itu. Mungkin kedepannya masih banyak lagi teknologi-teknologi baru untuk mengembangkan suatu kreativitas guru, lalu kita berikan ke peserta didik. Jadi guru itu pada saat ini harus mengupgrade diri. Jadi harus terus belajar, tidak boleh putus belajar. Yang terakhir, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi guru yang lebih kreatif inovatif pada masa depan? Jika ya, langkah apa yang Anda ambil untuk mencapainya? Baik, di sini saya akan menjawab. Di sini saya mempunyai kreativitas. Ya, saya mempunyai kreativitas, memiliki potensi inovatif pada masa depan. Yang kedepannya akan belajar tentang mungkin teknologi yang baru. Dan ini langkah saya itu untuk guru yang lebih kreatif lagi. Langkah saya yaitu yang pertama, selalu mengupgrade diri, mengoptimalkan penggunaan media sosial, yang pada dasarnya saat ini media sosial itu sangat banyak dan itu sudah mendarah daging saat ini. Anak-anak pun peserta didik sudah memegang HP. Jadi kita mengoptimalkan suatu penggunaan media sosial, metode pembelajaran dengan media sosial tersebut. Yang ketiga, kita sharing, diskusi, kolaborasi, sharing dengan teman sejawat, teman guru yang lain, bahkan teman-teman yang mungkin pengalamannya kita masukkan, kita diberi masukan, kita terima semi-semi kita. Bagaimana sih pada saat ini, enaknya seperti apa sih ke depannya agar peserta didik itu lebih maju. Itu diskusi tentang bagaimana sih pada saat ini enaknya guru itu inovasi seperti apa sih yang bisa mengembangkan peserta didik pada saat ini di kedepannya seperti apa. Jadi seperti kolaborasi, mungkin guru bisa kolaborasi dengan guru yang lain, guru mata pelajaran yang lain, bisa sama dosen, bisa sama yang lain, mungkin bisa sama pekerja yang lain. Itu mungkin masukan yang bagus, mungkin itu kolaborasi yang sangat bagus. Yang keempat, jadi guru bukan untuk menggurui. Itu jangan jadi guru sok pintar, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima apapun. Prinsipnya aku sudah bisa,
Jangan. Kita jadi guru, kalau saya jadi guru, saya akan terima masukan semua karena itu adalah suatu, mungkin ada ide di dalamnya yang kita akan buat inovasi dalam pembelajaran yang kreatif, yang dapat menumbuhkan kreativitas, minat belajar siswa. Yang kelima, yang terakhir itu menumbuhkan sikap percaya diri saya. Terus menumbuhkan sikap percaya diri peserta didik juga dengan discovery learning. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari topik 7, pertanyaan mulai diri. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin kesalahan dari saya, mungkin ini semua pendapat saya dari diri saya. Bila ada suatu kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.